Pemirsa, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi membenarkan Komisaris Jenderal Tito Karnavian jadi calon tunggal Kapolri. Menurut Johan Budi, dalam memilih Tito, Presiden telah mempertimbangkan masukan banyak pihak. Presiden telah memutuskan memilih Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Nama Tito sudah dikirim Presiden ke DPR hari ini. Menurut Johan Budi, pemilihan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden, di mana Presiden berhak memilih siapapun yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meski begitu, untuk pengajuan Tito Karnavian, Presiden sudah mendengar masukan dari berbagai pihak, termasuk Kompolnas yang juga memasukkan Tito Karnavian dalam usulan mereka. Komjen Tito Karnavian merupakan alumnus terbaik di Akademi Kepolisian tahun 1987. Dalam karirnya, Tito Karnavian pernah menjabat Kapolda Papua, Kapolda Metro Jaya, dan saat ini menjabat Kepala BNPT. Melalui Pak Sesnek menyerahkan surat permohonan persetujuan calon Kapolri ke DPR, di mana satu nama yang diajukan yaitu Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon Kapolri. Jadi sebelum memutuskan, seperti yang disampaikan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu, Presiden telah menerima masukan, ya, baik dari Kompolnas, kemudian juga dari Polri sendiri, kemudian juga dari publik, ya. Tapi perlu diketahui bahwa penunjukan calon Kapolri adalah wewenang Presiden, ya, menjadi hak prerogatif Presiden. Salah satu pertimbangan kenapa Pak Tito Karnavian yang dipilih, selain tadi yang saya sampaikan, setelah mendengar masukan dari Kompolnas, kemudian juga publik termasuk Polri, Presiden juga menginginkan dengan adanya calon Kapolri Pak Tito Karnavian ini, Polri semakin profesional, kemudian juga untuk meningkatkan sinergi antara penegak hukum, kemudian juga meningkatkan kemampuan dalam konteks penanganan tindak pidana yang masuk dalam extraordinary crime, diantaranya adalah terorisme, kemudian narkoba dan juga korupsi. Saya kira itu penjelasan yang perlu disampaikan oleh Presiden. Tanggal 6 Juni kemarin. Tito Karnavian adalah salah satu nama yang diajukan oleh Kompolnas dari beberapa nama. Ya. Lebih dari satu yang diajukan. Ini informasi yang saya dapat. Teka-teki siapa pengganti Kapolri Jenderal Badrodin Haiti hari ini akhirnya terjawab. Di luar dugaan, Presiden Joko Widodo mengajukan nama Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Kepastian Kepala BNPT itu jadi calon tunggal pengganti Badrodin Haiti diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin pada Rabu siang kepada sejumlah wartawan saat meninjau kesiapan arus mudik di Stasiun Gambir. Ade mengakui hari ini DPR telah menerima surat resmi dari Istana terkait calon Kapolri. Dan dalam surat yang diantar langsung oleh Menteri Sekretaris Negara itu hanya ada nama Komjen Tito Karnavian. Dengan masuknya surat ini, maka DPR akan segera memprosesnya. Ade langsung berkomunikasi dengan Komisi 3 untuk menggelar fit and proper test yang kemungkinan berlangsung tanggal 22 Juni mendatang. Saya menerima Menteri Sekretaris Negara. Beliau menyampaikan surat tertutup, beramplopkan tertutup, dan saya buka. Presiden Republik Indonesia mengajukan satu calon untuk pengganti Bapak Badrodin Haiti yang segera akan pensiun, dan dalam isi surat itu disampaikan Presiden Republik Indonesia mengajukan Komjen Tito Karnavian, sekarang Kepala BNPT dan mantan Kapolda.
Presiden Joko Widodo belum menentukan apakah akan memperpanjang atau mengganti Kapolri. Namun menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden sudah memanggil beberapa pihak untuk meminta masukan terkait dengan posisi Kapolri ini. Terkait desakan Komisi 3 DPR agar Presiden segera memutuskan apakah Jenderal Badrodin Haiti diganti atau diperpanjang, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan Presiden tidak akan melanggar peraturan dalam penetapan calon Kapolri. Pramono Anung menambahkan tidak tertutup kemungkinan Presiden akan memilih opsi untuk memperpanjang masa jabatan Jenderal Polisi Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Namun Presiden telah memanggil beberapa pihak dan meminta masukan soal Kapolri. Apakah dan kapan waktunya Presiden memutuskan, ini sudah pada fase-fase untuk beliau. Terus terang beliau sudah memanggil banyak orang, mendengarkan berbagai pihak. Nah, kapan akan diputuskan Presiden yang tahu. Karena ini kan prerogatif Presiden. Egan, memang hingga kemarin Presiden Jokowi melalui juru bicara Johan Budi juga menyatakan bahwa hingga saat ini polisi, maksud kami Jokowi belum menentukan terkait dengan siapa nama-nama yang diajukan. Dan ini juga terkait dengan Kompolnas juga hingga saat ini belum menyetorkan kepada Kapolri nama-nama yang diajukan kepada Dewan Kepangkatan dan juga Jabatan Tingkat Tinggi Wanjakti. Lalu siapa saja yang kira-kira berpeluang menduduki kursi Tribata 1? Berikut informasi yang disampaikan rekan kami Ahmad Murodi. Memang betul sekali, kita bisa lihat dulu, nanti akan sampaikan sejumlah informasi nama-nama yang akan memenuhi syarat untuk bisa menjadi Kapolri baru. Kita akan mulai dari Kapolri yang masih menjabat sampai saat ini, yaitu Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Kita lihat profilnya dulu. Ya, ini dia, pernah menjabat sebagai Wakapolri, kemudian Kabar Hakam, Kapolda Banten, kemudian Kapolda Sulawesi Tengah, dan juga Kapolda Sumatera Utara. Dilantik sebagai Kapolri pada 17 April 2015 yang lalu, dan pada 24 Juli 2016 mendatang, Jenderal Polisi Badrodin Haiti genap berusia 58 tahun dan memasuki masa pensiun. Lalu mengapa kemudian Jenderal Polisi Badrodin Haiti masih masuk bursa? Karena memang Presiden Joko Widodo memiliki opsi untuk memperpanjang masa jabatan dari Jenderal Badrodin. Landasannya kita lihat dulu, ini dia landasannya mengapa Presiden Joko Widodo bisa memperpanjang masa jabatan Kapolri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri tidak mengatur secara spesifik perpanjangan masa jabatan Kapolri. Dan lebih detailnya pada pasal 30 di undang-undang tersebut tentang Polri hanya menyebutkan usia pensiun maksimum anggota polisi adalah 58 tahun. Namun bisa diperpanjang dengan catatan anggota yang memiliki keahlian khusus sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan hingga berumur 60 tahun atau dalam kasus dari Jenderal Badrodin Haiti bisa dipertahankan sampai tahun 2018. Kemudian landasan lainnya, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ini juga tidak memuat aturan mengenai perpanjangan masa jabatan Kapolri. Dan jika ingin memperpanjang masa jabatan Jenderal Badrodin Haiti, maka Presiden Jokowi harus merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian RI atau paling tidak menambahkan aturan terkait dengan perpanjangan masa jabatan Kapolri. Dan poin terakhir, pemilihan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden, pasal 10-15 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau misalnya memang Presiden Jokowi tidak memilih opsi untuk memperpanjang masa jabatan dari Jenderal Badrodin, ada beberapa kandidat lain yang juga bisa menjadi Kapolri baru. Kita lihat yang pertama adalah Wakapolri saat ini, yaitu Komjen Budi Gunawan, kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 11 Desember 1959, lulusan Akademi Kepolisian 1983, pensiun di tahun 2017. Dan memang seperti yang kita tahu pemirsa bahwa Komjen BG ini pada Januari 2015 sudah sempat ditunjuk sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo ketika itu menggantikan Jenderal Sutarman. Akan tetapi memang dia juga sudah sempat lulus dalam fit and proper test di DPR, akan tetapi kemudian karena tersangkut dengan polemik hukum dengan KPK dan kemudian tekanan publik juga kemudian besar sehingga Komjen BG ini gagal untuk menjadi Kapolri. Selanjutnya kandidat kuat lainnya yaitu kita lihat adalah Irwasum Polri saat ini, Komjen Dwi Priyatno, kelahiran Purbalingga, Jawa Tengah, 12 November 1959, lulusan Akpol 1982, mantan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Tengah, dan pensiun tahun 2017. Lulusannya sama, angkatannya sama dengan Jenderal Polisi Badrodin Haiti, yaitu 1982, tapi karena Komjen Dwi ini berusia setahun lebih muda dibandingkan Jenderal Polisi Badrodin Haiti, maka baru akan pensiun tahun depan, yaitu tahun 2017.
Berikutnya kandidat lain yang juga memenuhi syarat bintang 3, tapi kemudian mungkin masa lulusan akpolnya jauh lebih baru dibandingkan komjen-komjen sebelumnya, yaitu kabar hakam Komjen Putut Eko Bayuseno, kelahiran Tulungagung, Jawa Timur, 28 Mei 1961, kemudian dia adalah lulusan akpol 1984, kemudian mantan Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jabar, Kapolda Banten, dan asisten pribadi Presiden SBY, pensiun tahun 2019. Iya, kemudian Kepala BNN saat ini Komjen Budi Waseso, kelahiran Pati, Jawa Tengah, 19 Februari 1961, lulusan Akpol 1984, mantan Kabar Eskrim dan Kapolda Gorontalo, pensiun di tahun 2019. Dan Kalendikpol Komjen Syafrudin, kelahiran Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 14 April 1961, lulusan Akpol 1985, mantan Kafid Propam Polri, kemudian Kapolda Kalsel dan Wakapolda Sumut, pensiun tahun 2019. Dan Sekretaris Utama Lemhanas, Komjen Suhardi Alius, kelahiran Jakarta 10 Mei 1962, lulusan Akpol 1985, mantan Kabar Eskrim, kemudian Kadif Humas Polri dan juga Wakapolda Metro Jaya, pensiun tahun 2020. Dan berkemudian Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian, kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, 26 Oktober 1964, lulusan Akpol 1987, kemudian mantan Kapolda Metro Jaya, Kapolda Papua, dan Kadensus 88, pensiun tahun 2022. Dan sebetulnya ada satu lagi, yaitu yang baru saja menjabat sebagai Kabar Eskrim, yaitu Komjen Aridono Sukmanto, begitu, dan Komjen Aridono ini juga merupakan lulusan Akpol tahun 1985. Kita akan lihat prosedur pemilihan Kapolri sebetulnya seperti apa. Ini dia tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Wanjakti itu memberikan atau melakukan kajian proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Hasilnya nanti akan diteruskan ke Kompolnas. Baru kemudian Kompolnas memberikan usulan atau masukan atau pertimbangan pada Presiden soal sosok yang dinilai layak menjadi Kapolri. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR melalui fit and proper test terlebih dahulu. Kemudian proses pengajuan calon ini dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2/2012, di mana Presiden mengajukan calon disertai dengan alasannya. Dan yang terakhir, tata cara persetujuan diatur pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2/2012, di mana DPR diberikan batasan waktu selama 20 hari. Itu adalah prosedurnya. Sekarang kita lihat seperti apa syarat-syarat untuk menjadi Kapolri. Ya, syarat utamanya berbintang 3 atau Komisaris Jenderal. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, calon Kapolri nanti harus memperhatikan jenjang karir. Telah menempuh jalur pendidikan Polri mulai dari pendidikan fisik sampai Lemhanas dan pernah menjabat Kapolda, baik itu untuk Polda A maupun A+, berintegritas dan kemudian calon tidak boleh berada dalam masa pensiun 2 tahun ke depan. Ya, Ani, itu adalah pembahasan saya terkait dengan bursa calon Kapolri. Selanjutnya saya kembalikan ke Anda.